Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aisti Mailandari, Ananda Dita Putri, Erisa Puspadewi, Gede Satya Yudatama, Ferawati akan membahas materi kelas 4, tema 1, subtema 1. Untuk bahasan yang pertama yaitu memuat materi bahasa Indonesia, gagasan pokok, di mana gagasan pokok merupakan inti dari isi sebuah paragraf. Gagasan pokok tidak dapat berdiri sendiri, harus ada gagasan pendukung yang membuat paragraf menjadi utuh. Sedangkan untuk gagasan pendukung yaitu berfungsi sebagai penjelas dari gagasan pokok. Gagasan pendukung menjabarkan tentang detail apa yang coba disampaikan oleh gagasan pokok. Ciri dari gagasan pokok yaitu yang pertama berupa kalimat umum, kedua memuat topik atau inti permasalahan yang berpotensi untuk dijelaskan lebih detail, yang ketiga gagasan pokok jumlahnya hanya satu pada tiap satu paragraf, yang keempat gagasan pokok terdapat dalam kalimat utama yang dapat berdiri sendiri meski kalimat lain dihilangkan, yang kelima letak gagasan pokok bervariasi tergantung jenis paragraf, bisa di awal, akhir, tengah, atau awal dan akhir paragraf. Yang keenam, biasanya terdapat dalam kalimat dengan unsur lengkap tanpa konjungsi. Selanjutnya, untuk ciri gagasan pendukung yaitu yang pertama berupa kalimat khusus atau spesifik, kedua memuat penjabaran dari gagasan pokok, yang ketiga gagasan pendukung jumlahnya lebih dari satu pada tiap satu paragraf, yang keempat kalimatnya berupa pernyataan, uraian, data, rangkaian peristiwa, contoh, atau mengandung banyak keterangan, yang kelima kalimat yang mengandung gagasan pendukung tidak dapat berdiri sendiri, yang keenam biasanya banyak memakai konjungsi, yang ketujuh letaknya bisa di mana saja tergantung posisi kalimat yang memuat gagasan pokok. Dicontohkan apabila satu paragraf terdiri dari 5 kalimat, di mana satu kalimat merupakan gagasan pokok dan 4 kalimat merupakan gagasan pendukung. Pelajaran yang selanjutnya yaitu pelajaran IPS, keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia, yang ada di masyarakat harus kita hargai dan hormati agar tidak terjadi perselisihan dan perpecahan. Jadi keanekaragaman tersebut itu biasanya meliputi seperti agama, suku bangsa, sistem kekerabatan, budaya dan adat kebiasaan penduduk. Nah, bagaimana sih cara menghargai keberagaman suku bangsa tersebut? Yang pertama itu kita bisa melakukannya dengan menghormati semua pemeluk agama, senang bergaul dan bekerja sama dengan semua suku bangsa yang ada di Indonesia ini, tidak memandang rendah terhadap budaya dan adat kebiasaan yang ada di masyarakat, dan menghadiri undangan kegiatan yang diselenggarakan berbagai kelompok masyarakat. Nah, selanjutnya untuk menjaga persatuan bangsa, kita harus menerima keberadaan semua suku bangsa. Sikap menerima keanekaragaman suku bangsa itu biasanya bisa kita tunjukkan dengan menerima bahasa, adat istiadat, dan kesenian semua suku bangsa. Bersedia bergaul dan bekerja sama antar suku bangsa, dan tidak menganggap lebih rendah suatu suku bangsa lain dan menganggap suku bangsa kita ini yang paling bagus, yang paling baik. Nah, bagaimana sih cara kita menjaga kelestarian budaya asli? Yaitu dengan ikut mempelajari dan mengikuti lomba kesenian daerah. Bisa juga melindungi dan merawat benda seni tradisional, dan masih banyak lagi cara kita untuk menjaga kelestarian budaya asli. Selanjutnya, keragaman budaya yang ada di Indonesia itu contohnya ada rumah adat, tarian daerah, dan makanan khas. Nah, di sini contoh dari rumah adat yaitu rumah adat Baduy dari Banten, rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan, dan rumah adat Honai dari Papua, dan masih banyak lagi rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya tarian daerah. Contohnya itu ada Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan, Tari Hudok dari Kalimantan Timur,
tari saman dari Aceh, dan masih banyak lagi tarian daerah yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya makanan khas. Makanan khas yang ada di Indonesia itu contohnya ada lempah kuning dari Pangkal Pinang, seruit dari Lampung, tumpeng dari Jawa, dan masih banyak lagi makanan khas yang ada di Indonesia ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai bunyi. Selain karya akan budaya, tarian, dan makanan khas di daerah, Indonesia juga memiliki berbagai jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang berasal dari berbagai suku di Indonesia. Yang pertama, kecapi. Kecapi berasal dari Jawa Barat yang dimainkan dengan cara dipetik. Kemudian, angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Selanjutnya yaitu saluang yang berasal dari Sumatera Barat dan dimainkan dengan cara ditiup. Kemudian ada kendang yang berasal dari Jawa Barat juga, dan tifa yang berasal dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Nah, mari kita buka bukunya halaman 11. Di sana terdapat tabel yang menunjukkan alat musik, daerah asal, dan cara memainkannya. Setelah tadi kita belajar mengenai berbagai alat musik, Ibu minta kalian untuk mengisi tabel berikut. Bukan hanya alat musik yang dapat menghasilkan bunyi. Coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kita. Banyak benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, silahkan kalian isi tabel berikutnya mengenai nama benda dengan cara menghasilkan bunyinya. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kepada kita indera pendengaran sehingga kita bisa mendengar bunyi. Lalu bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras ataupun lebih pelan? Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruangan hampa. Sekian pembelajaran pada hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.